Ada sosok anak kecil nanya kalau boleh nggak kalau anaknya ikut saya gitu. Dia nempel jadi badannya setengah-setengah sama orang gini loh. Serem banget. Ada informasi tentang duniawi ini yang beliau sampaikan nggak, Mas? Dekat-dekat ini. Yang aku tahu dari sosok ini bilangnya kalau memang chaos sih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support kalian, berkat dukungan dan doa kalian kita akhirnya hadir lagi di episode baru. Dan hari ini Bang Robi kedatangan seorang teman baru aku yang aku bisa bilang ini bisa multi talenta lah. Mungkin teman-teman tahu beberapa teman aku mereka memiliki kemampuan sixth sense atau indigo ya. Tapi tidak bisa menggambarkan apa yang mereka lihat. Nah, kalau beliau yang satu ini udah bisa melihat, begitu bisa menggambarkan juga dan disampaikan kepada followersnya atau mungkin juga kepada orang-orang terdekatnya. Dan kali ini aku minta apapun yang beliau lihat itu akan disampaikan kepada teman-teman semua. Sudah hadir sang pelukis hantu atau pelukis spiritual ini ada Mas Galuh. Mas Galuh, tepuk tangan dong teman-teman. Ya, makasih waktunya. Pulang kantor langsung ke sini. Langsung ke sini bang. Langsung ke sini. Lumayan macet-macet. Aku 3 jam Mas Galuh. Mas, punten, usiamu berapa sih Mas sekarang? Aku berarti sekarang 35 bang. Oke, emang ya orang indigo tuh rata-rata emang bentukannya itu nggak kayak sesuai usianya gitu. Lebih tua bang ya? Lebih muda. Lebih muda. Kenapa ya? Kebanyakan temenan sama hantu. Kayaknya bang. Dari kecil berteman sama hantu kan. Ditutupin gitu jadinya. Nah itu dia. Tadi clue-nya adalah dari kecil udah temenan sama hantu. Maka dari itu Bang Robi pengen banget nih tahu Mas Galuh. Kalau kita di Instagram Mas Galuh kan sudah banyak gambaran-gambaran atau lukisan dirimu. Apapun yang Mas Galuh lihat dari kecil, Mas gambar. Jadi kemampuanmu itu melihat duluan atau pandai melukis dulu setelahnya atau bagaimana? Kalau kurasa sih bareng bang. Dari kecil memang suka coret-coret gitu kan, lukis gitu. Dan waktu kecil orang-orang sekitar rumah kan keluarga nggak ada yang tahu tuh kalau aku ternyata punya kemampuan itu. Oke. Cuman dari ceritanya Eyang Buyut dulu juga seperti itu katanya. Eyang Ibu dari bapak atau ibu? Dari ibu. Dari ibu. Kebetulan kami kan dari masih ada terah keraton gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terus kami punya kekancingan dari terah yang kedua, masih dari Hamengkubuwono kedua. Oke. Dulu Eyang Buyut juga katanya seorang guru dan dia memang punya kemampuan yang sama. Ya. Ternyata nurun nih ke saya. Oke. Gitu. Waktu Mas kecil, kalau Mas masih ingat atau diceritakan sama keluarga, sosok apa yang Mas lihat? Itu Mas sampaikan kepada keluarga dengan kata-kata atau Mas langsung gambar atau piye? Kalau dulu kan nggak tahu bang kalau mereka ini adalah makhluk lain. Nggak bisa kan? dibedain karena masih kecil. Oke. Nggak Terus? bisa dibedain. Jadi di samping rumah itu ada rumah heritage gitu bang. Oh iya, iya, iya. Dan ada beton dari zaman Belanda gitu. Nah ada sering kakek-kakek duduk di situ. Hampir tiap hari? Hampir tiap hari. Dan dia sering masuk ke rumah. Nah aku pikir dia itu saudara dulu. Waktu aku masih kecil kan aku Usia berapa Mas waktu itu? mungkin sekitar 5 tahunan aku inget. Bolak-balik? Ya cuma duduk. Tapi nggak ngapa-ngapain ya, cuma duduk. Lewat, nanti duduk lagi di situ, nanti jalan lagi ke atas kayak gitu-gitu, bang. Tapi aktivitasnya normal kayak manusia gitu. Mas ngobrol dengan beliau atau ada? Cuman ini aja bang, cuman kayak manggut gitu. Manggut. Jarang ngomong, jarang. Setelah sekian hari, lalu Mas sampaikan ke orang tua atau piye? Jadi ceritanya waktu ibuku mimpi kan bang, ada sosok anak kecil yang wujudnya katanya serem tuh. Itu datengin orang tua buat nanya kalau boleh nggak kalau anaknya ikut saya gitu. Karena dia suka main sama saya, si sosok kecilnya ini bilang kayak gitu tuh. Oke. Nah terus orang tua saya bilang jangan, kalau kamu main sini boleh, tapi kalau kamu bawa jauh-jauh jangan katanya. Nah semenjak itu si ibuku nih ngerti nih, oh ternyata yang dimaksud anakku ini temennya ini nih yang nggak kelihatan. Baru ditanya, akhirnya aku ceritain tuh kalau aku lihat si kakek-kakek itu. Ada, aku dulu manggilnya Mbak Aneh karena waktu kecil aku nggak tahu kalau itu bule kan. Oh bule? Bule. Alah. Tapi aneh, dia ada di
yang rumah bangunan heritage Ya, itu. heritage itu. Ya kalau gerimis gitu kan aku sering dengar dulu waktu kecil dia nangis tuh. Mbak bulenya itu. Tinggi, memang tinggi sih. Cuman karena aku nggak ngerti Bang, jadi nggak takut. Jadi orang tua makin ketakutan tuh waktu ngerti aku bisa kayak gitu. Terus sempet datengin kayak orang pinter gitulah, kayak kiai gitu Iya. buat nutup mata batin lah bahasanya, Iya. supaya aku bisa nggak keganggu sama hal-hal kayak gitu. Takutnya kan nanti aku tidur jadi keganggu, karena tidur sering keganggu katanya orang tua aku Bang. Panas atau teriak-teriak atau piye? Diajak main kayaknya. Lah. Jadi tidur dibangunin gitu, terus nanti Kayak sleepwalking gitu, Mas? enggak sleepwalking, enggak. Cuman bangun nanti terus ketawa-ketawa gitu Bang. Atau di dalam tidur tuh aku ngimpi gitu kan, kayak ngigau, tapi nanti duduk, habis itu ketawa nyuruh dia pergi kayak gitu-gitu. Setelah Pak Kiai datang, akhirnya apa kata beliau? Dikasih tahu kan kalau ini tuh sebenarnya nggak bisa ditutup, cuman dibentengi aja katanya. Karena kemampuan seperti ini tuh nggak bakal bisa dibuka dan nggak bakal bisa ditutup katanya. Kalaupun ditutup percuma. Apalagi terah ya, Mas? Iya. Nanti tetap kebuka lagi waktu udah besar katanya gitu. Dan ternyata benar Bang. Sempet tuh agak samar-samar akhirnya. Tapi kan jadi malah aku ngerasa agak kok aneh gitu, ada yang kurang gitu dalam hidup kan. Biasanya aku nggak Punya ada teman masalah lain ya. sebenarnya. Tapi waktu aku SMP gitu, aku mulai lagi tuh. Balik lagi tuh. Jadi waktu pelajaran sekolah aku lihat ada anak kecil yang masuk ke kelas tapi nembus tembok gitu. Terus duduk di sebelah temanku. Tiba-tiba dia bisa kayak kalau orang gitu Bang, manusia gitu kan. Dia nempel jadi badannya setengah-setengah sama orang gini loh. Yang aku lihat. Jadi misalnya abang nih, ada badan lagi yang nyambung ke abang tapi setengah gitu. Si temanku ini nangis-nangis tuh. Minta ini, minta itu. Ternyata dia emang kemasukan. Jadi sosok anak kecil ini. Wow. Nah dari mulai balik lagi tuh. Yang aku lihat ini, lihat itu gitu. Berarti aku nggak bisa bilang gimana ya. Berarti Mas Galuh cukup bisa dibilang beruntung karena pada saat kecil yang dilihat adalah sosok seperti manusia. Iya. Karena kan banyak indigo lain dari kecil sudah yang antah berantah bentukannya. Iya. Pada saat ada makhluk gaib yang tidak enak dilihat, tidak nyaman dilihat, kalau Mas ingat usia berapa dan apa yang Mas lihat waktu itu? Masih di usia 5 tahun, 6 tahun itu Bang. Aku lihat kalau yang orang bilang pocong, genderuwo, itu aku juga kan lihat Bang. Kalau dulu setauku kera Bang. Jadi misalnya Mas kira kera? iya kan, Iya. ibu kan sering baca buku kan dulu waktu kecil kan. Iya, iya. Terus misalnya digandeng ibu sore-sore habis dari masjid gitu. Itu dari pohon tuh ada yang jalan naik gitu loh. Aku lihat gede banget, ada kera gitu. Cuman gitu aja Bang. Jadi ngeliatin gitu. Aku ada kera kayak gitu. Ternyata itu adalah genderuwo. Genderuwo kayaknya. Oke, Mas, masa kecilmu tuh di daerah mana tuh kalau aku boleh tahu? Aku di Jogja Bang, daerah Bosasran tengah kota lah. Tengah kota ya. Kalau misalkan aku boleh diizinkan bertanya, kadang kan ada legenda atau mungkin mitos di mana kalau sudah menjelang maghrib itu anak-anak kecil tidak boleh berkeliaran lagi. Pasti dengan anak kecil, teman-teman kecilmu, dengan penglihatanmu pasti berbeda pengalamannya. Iya. Boleh nggak apakah mitos ini kita patahkan atau memang benar ketika menjelang maghrib masa waktu kecil main malah memang rame itu sekitaran rumah atau piye Mas? Kalau salah satunya kan ada yang disebut sandekala. Sandekala itu kan Bang, jadi si makhluk ini memang sering berkeliaran gitu loh. Dia muncul waktu maghrib gitu. Dan memang pada saat maghrib itu mereka kayak happy tuh. Ini saatnya mereka buat keluar gitu. Jadi Akeh dong berarti Mas. lumayan banyak Bang. Bentukannya gimana sih Mas sandekala itu? Kayak dibilang kayak genderuwo juga bukan. Jadi hantunya tuh kayak hitam gitu loh Bang. Hitam semua yang bener-bener kelihatan aneh lah. Kelihatan serem banget sih sebenarnya. Serem banget. Terus Mas pernah cerita sama temen, terus temen nggak percaya tapi, nah aku tunjukin dulu izin ya, salah satunya. Jadi Mas Galuh ini salah satu partner aku, teman-teman di program Lingkar Takdir, dan dua ini adalah dua lukisan atau gambar favorit aku yang beliau gambar. Yang pertama yang ini dulu, aku taruh bawah nggak apa-apa ya Mas? Aman Bang.
ada pelukisnya soalnya kita harus hargai. Nih, wah, oke, ini adalah salah satu dari sekian banyak. Ini kalau nggak salah waktu itu kisahnya adalah tentang penari ya Mas ya? Penari. Dia bukan. Iya penari. Kalau nggak salah waktu itu sampai ke pantai-pantai ya. Iya. Sampai ke pantai melakukan Ritual ritual gitu. Dan yang ikut seperti ini akhirnya gitu. Jadi, Salah satu pusakanya Bang. salah satu pusakanya itu ini. Jadi kalau Mas Galuh boleh ceritakan sedikit penglihatan apa dan siapa yang mengenakan apa mahkota ini? Silakan Mas Galuh. Ini kan sosok yang apa namanya? Sebenarnya membisiki si orang tersebut Iya. buat ke apa ya? Iya. Jadi ingin melakukan ini dan itu Bang. Sebenarnya nggak bagus sih. Nggak bagus, Sosok-sosok ya. kalau ini kan memang dari keluarganya nih. Oke, kalau ini Kalau itu sama Bang, itu bagian dari susuknya kan. susu. Ini adalah salah satu bisa dibilang efek kalau misalkan kita melakukan ritual dan sudah mau menggunakan susuk, pasti efek-efek tertentu itu ada. Iya. Kalaupun ada perubahan di rezeki atau di wajah, itu sebenarnya sih bukan kuasa Tuhan ya Mas. Iya. Itu karena sudah bersekongkol atau Iya. bersekutu dengan syaiton ya Mas. Syaitonnya kayak gini. Iya. Minimal kayak gini lah bentukannya. Iya, biasanya kalau di makhluk yang ada di susuk itu gak bagus Bang wujudnya. Aslinya. Jadi pengertian orang itu kan kalau bilang hodam atau apa Iya, gitu kan iya. ada di sekitar manusia Iya, gitu. iya. Kan nggak selalu Bang. Mereka itu biasanya ada di tempat pancernya gitu. Jadi di satu tempat gitu. Misalnya di satu tempat di dekat rumahnya misalnya atau di tempat eyang buyutnya dulu gitu, di makamnya atau di mananya gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau susuk memang dia mengikuti si orang ini gitu. Sepintas pasti akan keluar Bang, satu waktu itu pasti keluar tuh. Jadi Apanya? kayak ngek gitu loh. Oh, yang di dalam. Si ini tadi. Iya, atau biasanya jalan di sebelahnya. Gitu. Yang jalan, oh jalan di sebelahnya. Kan dari hal yang nggak baik tuh susuk itu didapetinnya. Efek sampingnya apa sih Mas orang kalau pakai susuk itu selain matinya susah? Ini Bang, apa namanya? Soal rezeki juga kayaknya kurang bagus deh Bang. Awalnya doang yang bagus. Awalnya doang. Habis itu seret ya. Karena dia kayak apa ya? Aku nggak bilang bahwa makhluk itu punya duit ya, mereka nggak punya. Cuman yang aku tahu mereka itu bisa menarik dulu gitu loh. Konsepnya kalau orang apa itu Bang yang dia melakukan tumbal itu bukan berarti ini kan Bang, bukan berarti dia ngambil duit yang nggak jelas, duit goib gitu. Itu pengertian duit goib itu bodoh banget Bang. Bodoh, salah itu. Jadi mereka itu mempercepat waktunya gitu Bang. Misalnya di umur 50 tahun orang itu bakal kaya tuh. Seharusnya itu jatah tahun usia dia 50 tahun diambil duluan. Maka umur dia nggak nyampe kan di umur 50. Gitu Bang. Terus diajak tuh dia gitu. Dibawalah sama mereka. Dari 10 public figure yang masa di TV, perbandingan dari 10 berapa orang yang pakai susuk? 7 paling. Abang pakai nggak? Abang pakai nggak? Aman, Jujur. Bang. Aman. Maksudnya aman susuknya bagus gitu? Enggak aman. Enggak aman. Ini serem banget. Aduh, maaf. Nih. Ini ada boneka. Tuh, ya. Ini ada nenek-nenek. Aku agak lupa ini kisahnya apa. Ada, ini teh ya Mas ya? Minuman apa ya? Kopi. Oh, kopi. Mas Galuh, ingat kisah ini? Ingat Bang, ini yang aku bilang yang sosoknya Sandekala itu. Sandekala? Wedok? Iya. Dia bukan nggak perempuan. ada. Gimana ya Bang? Pokoknya gondrong aja. Pokoknya serem aja gitu. Hampir kayak genderuwo gitu, tapi dia masih berwujud kayak manusia gitu loh Bang. Enggak yang kalau genderuwo tuh kan kayak kera gitu kan. Kalau ini enggak kayak manusia gitu. Ini nenek-nenek juga ya. Ini. Itulah kenapa aku tuh sekarang teman-teman kalau boleh cerita ya di rumah itu aku udah turunin semua lukisan. Aku ada lukisan Pak juga. Itu aku turunin patung-patungan juga. Dulu Mas Bagus juga ponakanku almarhum bapaknya suka mengkoleksi patung-patung, topeng-topeng. Tapi setelah belajar, ya udah kita turunkan gitu Mas. Karena teman-teman nggak jarang boneka yang lucu begini isinya begini ya Mas. Iya. Boleh Mas Galuh ceritakan? Itu kayaknya boneka didapat waktu itu Bang.
dapat, Oh iya. ya kan? Iya. Terus memang di boneka itu sengaja dipasang sesuatu lah untuk mencelakai orang itu, kayaknya Ya. seperti itu. Dan malah di apa namanya, dapat di jalan terus dibersihin sama orang. Ya. Tapi kan udah nggak bagus dulu kan. Tapi sebagai seorang indigo, Mas melihatnya apakah benar semua benda-benda pajangan itu ada isinya? Nggak selalu bang, Oh. tapi memang beberapa medium itu sering digunakan mereka untuk tempat tinggalnya kan. Kayak patung, lukisan, terus topeng, benda-benda pusaka. Nah, makanya kodam itu kadang ada yang disebut kodam itu tinggalnya di kayak gitu bang, di pusaka. Biasanya sih di pusaka sih biasanya. Oke. Di pusaka yang diritualkan orang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan ini kan pajangan sebenarnya. Pajangan kita udah episode sekian banyak ini. Yang Mas Galuh lihat ini ada isi-isinya nggak? Jujur aja, Mas. Sing endi? Ini aja sih bang yang sering dipakai mainan. Kalau ada isinya enggak, cuma sering dipakai buat mainan aja. Sama makhluk yang di sini. Sama makhluk yang di sini. Sukanya begituan. Kalau misalnya lukisan nih bang, kayak misalnya contoh ini ya bang. Lukisan ini tuh misalnya itu menggambarkan sosok yang aku lukis biasanya, atau kayak gini, tuh menggambarkannya serius. Biasanya lukisan itu jadi tempat mereka untuk jadi dimensi dia datang pulang pergi lagi. Pintunya. Mereka kan nggak ada ruang, dimensi ruang dan waktu gitu kan nggak ada tuh. Oh, jadi kalau misalkan kayak ada di film-film ketika ada makhluk halus itu keluar masuk dari cermin atau lukisan, itu beneran, Mas? Itu bisa kayak gitu. Mas pernah lihat langsung ada hantu keluar masuk? Iya. Yang waktu gempa Jogja itu bang, tanggal 27 Mei itu kan aku kecil pernah lukis tuh bang, lukis pantai selatan gitu, ada sosok Nyi Roro Kidul gitu. Dan waktu kecil aku nggak tahu sosok itu Nyi Roro Kidul. Aku nggak tahu bang. Mas ngeliat ada sosok wanita aja pokoknya waktu aku kecil. Waktu itu kelas 5 SD atau kelas 4 SD gitu bang. Dari kecil emang aku suka ngelukis nih bang ceritanya. Mau ada event pameran. Hari Minggu itu aku pameran dan ada acara harus perform lukis bareng seniman yang lain tuh. Di situ ada kayak figur ibu-ibu jamu, terus becak kayak gitu. Jadi bebasin tuh seniman buat lukis. Akhirnya aku lukis kan, ditemenin orang tua. Aku lukis, yang aku lukisin malah pantai selatan. Ada sosok perempuan di situ. Dan Mas nggak tahu tentang legenda ini sebenarnya, tentang cerita ini. Nggak tahu kan, masih kecil. 3 SD atau 4 SD gitu kalau nggak salah. Terus pada ngeliatin kan, kamu lukis ini anak kecil gitu. Terus aku bilang, aku pengen aja karena malamnya aku di mimpi ini sama sosok ini. Sosok yang aku lukis ini. Aku suka karena cantik kan. Cantik, baik. Yang aku tahu dia baik gitu. Aku lukis. Nah, itu sampai besar aku simpan di rumah. Di Jogja ada itu lukisannya. Terus waktu kejadian gempa itu ada sosok yang keluar tuh dari lukisan itu. Sebelum gempa bang, itu beneran keluar, dia bangunin aku waktu sebelum subuh itu, dibilang panggilnya Den, bangunin kan, Den itu panggilan ini kan, Raden gitu. Den mau ada gempa katanya. 3 kali dia bilang, Den bangun mau ada gempa. Kakek-kakek pakai pakaian sorban Jawa gitu. Aku bangun, aku ngasih tahu ibuku, adikku, bapakku waktu itu gak di rumah posisinya. Mereka bangun, terus aku ajak keluar. Pas mereka keluar, kita udah di luar rumah tuh gempa tuh. Yang kenceng banget kan, banyak korban juga kan waktu itu. Terus orang tua aku nanya, kok kamu udah tahu kalau mau ada gempa? Aku dibangunin sama Eyang, aku bilangnya kayak gitu. Tapi mereka nggak nanya lagi karena kan tahu ibu kan. Dari kecil aku emang seperti itu bang. Eyang ini ngikutin Mas kemana-mana atau enggak? Nggak selalu sih bang. Dia ada kalau tepatnya dia ada di Jogja. Di Jogja. Tapi satu waktu dia pasti datang. Memberikan informasi. Ya. Memberikan informasi. Iya. Kalau tempatnya, maksudnya pancernya dia itu ada di sana, di Jogja. Tapi kadang dia datang ke aku gitu buat ngasih tahu. Misalnya, kamu jangan ke sana, jangan ke sini kayak gitu. Ada informasi tentang duniawi ini yang beliau sampaikan nggak ke Mas? Dekat-dekat ini. Ada sih bang. Sebenarnya aku nggak terlalu suka meramal sih bang, karena takutnya kan itu nimbulin
hal yang nggak baik ya Bang. Benar. Cuman yang aku tahu dari sosok ini bilangnya kalau memang chaos sih Bang. Akan 2 tahun ke depan, 1 Iya. tahun ke depan. nggak baik sih. Nggak baik ya, seluruh Indonesia. Jadi masih disampaikan seperti itu. Iya. Kurang bagus Bang. Mas memberikan nama untuk beliau? Atau beliau menyampaikan Enggak, aku cuma nama? manggilnya Eyang aja. Yang aja. Tapi yang Bang Robi dengar teman-teman, ketika Mas Galuh mencoba untuk memvisualisasikan apapun yang beliau lihat di sebuah kanvas atau di digital kanvas begini, itu katanya capeknya sama kayak naik gunung. Dan bahkan bisa bikin muntah mah. Karena Iya. beliau sering kambuh mahnya kalau lagi menggambarkan seperti itu. Nah, demi menghindari kelelahan seperti ini, Mas tuh ada ritual dulu nggak sih? Atau kalau nggak diizinkan sama makhluk halusnya piye, Mas? Kalau makhluk goibnya, jangan gambar saya gitu, pernah berantem nggak? Sebenarnya mereka hampir sering sih Bang ya nggak suka atau marah gitu. Pasti. Cuman kan aku yakin kalau ya nggak masalah, kenapa aku harus izin gitu. Kalau sama makhluk kayak gitu aku ya pede aja Bang, gambar aja. Aku nggak pernah berpikir ke belakang terjadi hal yang buruk. Aku nggak mau memang terjadi hal yang buruk. Cuman aku nggak mau mensuges kalau bakal terjadi hal buruk pada diriku sama keluarga. Aku nggak mau. Jadi gas aja gitu. Ya aku yakin aku punya Tuhan, aku punya agama, aku gas aja gitu. Karena aku memang nggak punya ini Bang, basic apa rapal-rapal tertentu atau diajarin ini itu sama orang Ritual-ritual pintar. begitu, Mbak, ya. Atau kemampuan berpraktisi sebagai dukun aku emang nggak bisa Bang. Normal aja gitu. Normal Nah. aja. Tapi nyembuhin orang bisa kan? Nanti kita Kadang. ke sana, nanti kita ke sana ya. Dari 2 gadis cantik sebagai buah hatimu lah bersama istri. Mhm. Ada yang punya bakat yang sama dengan Mas Galuh? Dua-duanya Bang. Nah, aduh, Dua-duanya. langsung nurun. Iya. Bisa lihat juga. Kalau yang gede ini udah agak samar-samar nih kayak zaman waktu aku mulai samar-samar tuh. Biasanya lompat ya, Mas? Iya. Kalau di keluarga itu biasanya kan lompat, entah mungkin ke cucumu atau ke cicitmu. Langsung nurun. Langsung dua-duanya. Anakmu ngeliat apa, Mas? Jadi kadang kalau dulu kan sering Bang kan bikin konten nge-stitch Ya, gambar gitu ala buat konten seneng-seneng doang kan Bang. Iya. Cuman seneng aja Bang sebenarnya. oke. Kadang Dan semua harus pakai mood juga kan? iya pakai Kalau lagi mood nggak juga. datang mood ini. Jadi kalau pesanan ada sih Bang. Iya, iya. Cuman nggak selalu harus gitu. Ya. Misalkan ada orang nih, public figure atau siapapun datang ke Mas Galuh, tolong gambarin dong kodam saya gitu. Mau melakukan kayak gitu? Melakukannya. Tergantung Bang. Dari Orangnya, masih kadang kalau cuman baru gitu aku kadang nggak terlalu mau juga Bang. harus Kalau ada dekat juga, chemistry-nya. Kalau tiba-tiba kan kayak ngapain nih gitu kan Bang, aneh juga. Iya, Karena kalau menggambarkan itu kan kita harus memanggil Bang, ada Iya. semacam mantra yang kita ucapkan kan, kita baca gitu. Dari itu aku tahu dari Eyang juga sih diajarin gitu. Nggak boleh disebutin mantranya. Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Takutnya nanti kalau Dateng ya? boleh sebenarnya tapi pemirsa yang dengerin nanti pasti di rumahnya pasti akan kepancing juga. Kepancing. Itu biasanya di ruang gelap gitu kan Bang, pakai lilin, ada cermin-cermin kayak gitu. Aku panggil tuh dari apa namanya, misalnya abang kan, yang ada di rumah abang, apa sosoknya gitu kan, aku panggil. Cuman kadang yang di sekitaran tuh ikut datang tuh Bang. Nggak selalu yang di abang, maksudnya di sekitaran abang. Keundang juga. Mm-mm. Kok ngeklunya ke rumah saya? Rumah saya berhantu ya, Mas? Misalnya. Bisa. Untuk Mas Galuh udah melihat dari jauh. Iya. Iya. Nah, Sering ini diketawain gitu ya Bang ya. seringnya itu ketawain nggak menyerupai aku sih. Hmm. Suaranya katanya sih yang tinggal di rumah ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari semua gambaran yang mungkin ada di iPad ya Mas Galuh, ada yang paling menurut Mas berkesan nggak atau punya memori tersendiri nggak yang Mas gambar? Atau ada cerita menarik ya? Kalau boleh ditunjukin ke penonton kita hari ini. Sosok itu tuh korban di sungai di Kota Tua itu Bang, yang dibuang waktu tragedi ini. Mereka beberapa masih di situ Bang, masih menunggu untuk diajak sama keluarganya atau kerabat yang mereka kenal gitu. Tahun berapa sih Mas? Itu waktu tahun 89 ya Bang. 89 ya. Kalau melihat dari gambarannya Mas Galuh ya teman-teman, ini kan dari penglihatannya Mas Galuh berarti
makhluk goib ini yang mungkin ruh yang nyangkut lah bisa dibilang gitu ya, Mas ya. Memang menyerupai seperti manusia begini, Mas, bentukannya secara detail nih. Atau bagaimana, Mas? Ada mata, hidung, dan rambut. Itu bagaimana sih, Mas? Penjelasannya ini apa sih, Mas? Sebenarnya kalau makhluk gaib seperti ini, aku karena orang awam. Kalau amannya Bang, kita biasa orang kan nyebut khorin. Khorin, Bang. ya. Cuman karena apa ya, ada beberapa hal mungkin yang nggak bisa diceritakan Bang. Takutnya menyesatkan orang kan. Ya. Mereka tuh khorin dari manusia gitu Bang, yang dulunya korban ataupun mohon maaf biasanya orang meninggal nggak wajar gitu. Kalau seindigo-indigonya manusia Bang, dia nggak akan pernah bisa melihat orang setelah meninggal Bang. Kayak misalnya saya dari kecil bisa lihat sosok makhluk lain kan Bang. Aku nggak bisa ngelihat keluargaku yang udah meninggal posisinya di mana Bang sekarang. Kan gitu. Karena mereka punya dimensi yang sama dengan mereka tapi berbeda Bang. Oke. Gitu. Khorin dengan roh kita. Jangan roh manusia. Jadi menurutku bohong kalau orang bisa lihat keluarganya, maksudnya orang yang sudah meninggal. Ya. Apalagi orang meninggal baik nih Bang. Benar. Sakit atau meninggal baik-baik lah. Mereka punya dimensi sendiri yang nggak bisa dijangkau oleh siapapun. Ya. Makhluk-makhluk yang nggak kelihatan di sekitar kita ini pun Bang, misalnya, itu nggak bisa tembus ke wilayah mereka ini, nggak bisa. Memang nggak bakal bisa, nggak akan pernah bisa. Mereka hanya bisa saling melihat dari jauh Bang. Ya, oke. Tapi nggak bisa melewati batasan itu. Berarti bisa dibilang bohong juga jika ada spiritualis atau dukun lah membuka praktek di mana ia bisa berkomunikasi dengan papahnya seseorang misalkan. Iya. Saya panggil papah kamu ya, itu berarti tidak bisa dipastikan iya ya Mas? Kecuali dia meninggalnya nggak wajar Bang. Gitu. Berarti maaf, kalau misalkan Mas Galuh tiba-tiba tak turunin nih di depan sebuah mall kebakaran gitu. Atau mungkin mall tragedi 98 kan ada tuh yang terkurung. Matamu sepet banget dong Mas, nggak enak dong, kelihatan semua. Iya Bang, pasti capek Bang. Yang aku tahu Bang, waktu dari kecil itu yang aku lihat hanya beberapa sosok yang aku nggak tahu itu makhluk, nggak kasat mata kan, karena seperti manusia aja gitu. Dia misalnya kan kami di Jawa itu biasanya gini nih Bang, kalau ada orang mau meninggal biasanya akan dijemput sama keluarganya, kerabatnya atau leluhur. Biasanya diajak kan si mohon maaf orang yang mau meninggal ini biasanya diantarkan lah sama pamannya mungkin yang sudah meninggal, kakeknya lah kayak gitu, supaya nggak salah jalan ke tempat-tempat yang tidak baik inilah Bang. Nah yang tertinggal ini, orang-orang yang tidak dijemput ini Bang, ini masih di situ tuh. Kayak contohnya maaf Bang, orang yang bunuh diri nih, ya udah dia nggak bakal kemana-mana Bang, dia akan tersiksa di situ. Bahkan kata di Al-Quran pun dia akan repetitif. Iya, dia akan tersiksa dia lompat terus sampai akhir zaman. Dia akan merasakan kesakitan yang sama. Misalnya dia lompat, yang dia sakit kepalanya karena pecah jatuh kan, dia akan merasakan sakit itu sampai dia dijemput Bang. Tapi kan nggak tahu kapan dia jemputnya Bang. Mas, ini aku kan pasti sama mamahnya anak-anak sering jalan-jalan ke mall ya. Mall paling horor yang mana? Gak usah sebutin nama mall di daerah mana. Mall yang paling horor, yang Mas rasa tanahnya dulu apa gitu, boleh ceritakan nggak? Daerah mana? Kalau di Jakarta sih ada sih Bang daerah, kan kami sering di daerah sana cukup lumayan sih. Banyak itu isinya. Lumayan. Dulunya apa? Rawa-rawa? Rawa pastinya. Bentukannya kalau penghuni mall tuh kena AC kan Mas hantunya ya berarti ya. Itu isinya menyeramkan juga. Ya sama aja Bang, kayak misalnya dia tetap ada hantu anak kecil kayak gitu. Terus kan hantu perempuan nggak selalu kan Bang. Terus ada yang kayak ya tetap selalu pasti ada Bang. Ke mall? Ada pasti. Ada Bang. Mungkin gitu. Oke. Mas, kalau misalkan boleh digambarin ya, salah satu penghuni mall yang Mas pernah lihat, kalau diizinkan dan Mas lagi kuat menggambar, kalau dibolehkan boleh nggak? Satu aja yang mungkin, boleh, Bang. Ya mungkin Mas dan gadis-gadis Mas juga lihat gitu.
ada satu kejadian nih, lagi mau makan atau main nih di mana di time zone atau di mana gitu. Lagi jalan tek 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 tiba-tiba putri-putrimu melihat dan dirimu juga melihat gitu. Iya, oke. Apa kira-kira? Aku penasaran nih. Dan sketsa aja Bang ya. Sketsa aja. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalkan kalian juga punya anugerah, saya bilang ya anugerah yang sama dengan Mas Galuh ya, kalau memang punya kemampuan untuk menggambar, digambarin juga aja ya. Ini Mas Galuh pun melatihnya itu dari kecil dan beliau cara menyampaikannya kepada keluarganya selain bercerita juga menggambar. Mas Terus lulusan apa sih kuliahnya? Menggambar juga? Atau? seni rupa Bang. Oh, seni rupa. Indigo seni rupa jarang ya? Kayaknya baru Mas Galuh. Oke, aku lagi minta tolong Mas Galuh untuk bisa memvisualisasikan melalui sketch-nya kepada kalian salah satu penghuni yang beliau dan anak-anak putrinya juga melihat gitu ketika mereka sedang jalan-jalan. Di rumah nggak ada gitu pusaka-pusaka dari keraton titipan keluarga? Ada pasti? Di Jogja Bang. Oh di Jogja ya, rumah yang Jogja. Wih, kebayang rumah yang di Jogja ya kayak apa. Bahkan ada salah satu lukisannya yang menjadi portal. Tapi itu cuma disimpan aja Bang sebenarnya. Nggak yang apa dirawat gitu. Ya, Sketsa aja Bang ya. sketch aja. Jadi waktu kami makan Bang kan di salah satu mall itu, Boleh tak liatin ya Mas? kami ya boleh Bang. Kami lihat sosok ini tuh nyebrang gitu, jalan nyebrang. Hah? Ya agak gepeng, laki-laki itu nyebrang di tempat, misalnya ini meja nih di depan kami gitu, jalan gitu. Tapi kami pura-pura nggak lihat. Anakku yang dia megang kaki. Hah? Anakku megang kaki karena aku bilang udah biarin aja gituin. Yang gede tuh lihat tuh nyebrang. Nggak selalu di mall sih Bang, kadang di kereta Bang kami. Misalnya mau pergi jauh gitu kan. Ada yang lewat Bang di kereta. Jadi kereta jalan gitu kan, ya lewat aja gitu. Aduh. Mas Punten, kalau misalkan saya ngomong soal kereta, karena kemarin ada kasus laki-laki menabrakkan dirinya ya, karena maaf di PHK dan diceraikan oleh istrinya, seperti itu kabar yang aku terima. Ketika ada manusia, Mas, hidupnya ketika meninggal tidak tenang kata Mas kan ya, berarti dia bisa stuck, karena tidak ada yang menjemput, istilahnya begitu secara awam ya. Ketika badannya hancur, apakah yang Mas lihat juga akan setengah badan saja atau dia wujud korinnya full tubuhnya atau bagaimana Mas? Beberapa yang kayak contohnya di ya Bang ya, stasiun itu hancur Bang badannya. Itu warga sekitar juga sering kok Bang diliatin kayak misalnya kepala gitu, yang minta tolong jadi di bawah gitu, tolong gitu. Tapi kepala doang gitu, kepala di bawah gitu, atau dia cuma lihat tangan gerak-gerak. Kalau makhluk gepeng seperti ini, apakah bentuk penglaris atau memang jin saja atau bagaimana, Mas? Jujur. Aku kurang tahu Bang, tapi kayaknya sih Penglaris. memang sengaja di tempat itu. Oh. Kayak di gedung-gedung itu kan juga ada Bang. Kan ada tuh Bang, patung kan, yang kayak patung zaman Iya. dulu yang tongkat itu. Oke. Itu kan positif dan negatif tuh Bang. Oke. Maknanya kalau di Jawa itu kan dia menyerap hal positif dan mengeluarkan hal negatif patungnya itu. Itu supaya kekuatan-kekuatan yang nggak baik ini, hal-hal apa istilahnya magic ini nggak bisa dilakukan di tempat itu Bang. Penangkal. Mereka jauh lebih canggih Bang daripada orang-orang. Tapi belum mau mengaktualisasi dan mengakui kemampuan Iya, itu. Mengapa? Takutnya itu Bang, nanti kan banyak orang yang malah jadi datang terus minta tolong ini dan itu gitu. Loh, bagus dong. Kan bagus dong Mas membantu orang. Enggak lah Bang kan. Takutnya karena aku nggak mau terlalu ikut campur sama masalah orang Bang. Tapi mau nggak bantu orang kalau datang ke rumah? Kalau kondisi tertentu Bang. Misalnya orang-orang terdekat aja, teman-teman, keluarga atau misalnya tetangga atau yang aku kenal, biasanya aku bantu sih Bang. Kalau itu nggak wajar gitu. Nggak wajar. Berarti kalau hal sudah sampai ke strata nggak wajar, Mas Galuh Udah pun kebangetan gitu Bang. pernah membantu orang yang kena santet dong berarti? Pernah Bang. Pernah. Pernah. Berhasil. Alhamdulillah iya. Ya. Ya berarti sampean itu sanggup. Iya sih. Iya. Susah ya kalau kalau berhadapan dengan teman dukun tapi nggak mau ngaku dukun gitu teman-teman. Nggak, aku cuma pengen menyampaikan, follow aja Instagramnya Mas Galuh.
Mas Galuh itu mau bantu orang kalau sudah dapat chemistry. Jadi kalau kamu punya permasalahan, kamu disantet, kamu dipelet, atau anakmu ketempelan atau apapun itu, kenapa Bang Robi pengen menghadirkan Mas Galuh di sini selain memang pengen menampilkan dan memamerkan hasil karyanya yang juga dari penglihatannya, aku tuh pengen Mas Galuh tuh dikenal lebih banyak oleh penonton aku atau masyarakat di luaran kalau beliau ini sanggup. Beliau ini bisa. Bukan hanya aku yang ngomong, ya Mas Terlibat juga menyampaikan hal yang sama. Tapi beliaunya aja nggak mau. Tapi memang beliau ini bukan picky ya, bukan pilih-pilih. Harus ada bonding dulu, harus ada chemistry dulu. Jadi kalau pengen dibantu sama Mas Galuh, pengen dilihat lebih dalam lagi, jangan ke Bang Robi, jangan ke tim Star Hits. Gue kasih nomor teleponnya Mas Galuh, nanti gue bocorin nomor telepon dia. Jangan Bang, jangan ya. Repotin nanti. Instagramnya Mas Galuh di sini. Kalaupun ada yang nyesel pasang susuk, beliau keluarin. beliau kalau senyum berarti beliau bisa. Tapi gak mau ngaku. Kenapa sih, Mas? Repotin, Bang. Bener, repotin. Nanti pasti mereka datang kan, nyerang gitu. Lo kok nyerang? Iya kan, misalnya kita... Bukan nyerang lo. Nyerang tuh haters. Enggak, maksudnya gini. Kita tolongin orang nih, Bang. Kita bersihin makhluknya gitu. Oh, ya tinggal digambar terus dibakar. Apa? Aku takutnya sih anak-anak di rumah. Iya. Tapi mau ya? Bantu orang ya, kalau ada yang kepepet ya. Kalau kepepet aja, Bang. Pas kepepet. Ya kalau nyawa, kasihan kan? Iya, mau lah kalau itu. Ya. Mungkin sebagai perpanjangan kan mau. Nanti tiba-tiba pokoknya 5 tahun lagi anak-anak udah gadis, udah besar, buka praktek dia. Mas Galuh buka praktek. Nggak beneran teman-teman, karena kalau aku boleh ceritakan sedikit ya, Mas Galuh ini nggak pakai mantra-mantra kejawen, nggak pakai apa, tapi memang pakai doa ya, Mas? Iya, Bang. Ya, walaupun kamu nggak pernah cerita, tapi saya tahu. Jadi beliau ini insya Allah dalam jalan yang baik lah, jalan yang lurus. Meluruskan apa, segala sesuatu yang sesat atau membelok sana-sini, gitu kan? Iya, Bang, ya, betul. Iya, betul. Jadi dibalik dari sekedar lukisannya yang sangat magical dan menakutkan ini, beliau bisa untuk itu. Jadi ya hubungin aja Instagramnya ya. Karena untuk gambar-gambar kodam mereka atau beliau nggak mau sembarang gambar kan tadi. Tapi kalau mau bantu orang yang kepepet mau toh? Mau, Bang. Mau Ramadan loh ini, atau ini udah Ramadan tayangnya. Harus baik sama orang. Biar dapat hal yang baik juga ya. Abis itu langsung banyak nanti pasien. Iya. Mas Galuh. Gara-gara Bang Opi nih. Unfollow gitu. Udah pokoknya jangan lupa cek keranjang kuningnya, tapi nggak ada lukisan Mas Galuh di keranjang kuning. Segala macam ada alat lukis di situ, lihat aja ya. Ada baju, ada topi, ada kuas doang. Ada kuas juga di situ. Tapi pesan terakhir dari Mas Galuh, untuk penonton aku yang punya sixth sense atau kemampuan lah gitu ya, Mas. Gimana sih biar mereka tuh bisa sebijaksana, se-low profile, semenyenangkan Mas Galuh? Harus suka baca buku, Bang. Sering banyak membaca gitu. Artinya gini, Bang. Bahkan nggak cuma orang yang punya kemampuan lebih kan, Bang. Tapi biasanya, contohlah seniman, Bang. Biasanya mereka kan menganggap dirinya adalah makhluk yang lebih superior dibandingkan makhluk lain gitu. Padahal sejatinya kita kan sebenarnya ya sama aja, Bang, kan. Nggak ada yang berbeda gitu. Jadi menurutku semakin kita biasa aja, semakin kita merasa bahwa kita kurang ilmunya, pasti akan ditemukan dengan orang-orang baik dan pasti kita bakal dapat ilmu baru gitu, Bang. Di dunia apapun itu, Bang. Bahkan di hal-hal yang seperti ini semakin kita biasa aja, semakin banyak orang yang bakal ngasih tahu kita gitu. Buat ini caranya seperti ini, kayak mana gitu. Kayak mana ya, Mas? Beliau menyenangkan gitu, ya. Bang. Oke lah, terima kasih Mas Galuh buat waktunya hari ini. Banyak Siap, banget Bang. pelajaran yang aku terima loh ini. Kita pamitan. Selamat lanjut puasanya. Kalau misalkan kamu nonton ini di siang atau pagi hari, semangat puasanya semua ya. Kita pamitan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.